الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid Hidayatullah, dan yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Masjid Hidayatullah, yang semoga kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa memperoleh rahmat, keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillah. Kita persembahkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan rahmat, nikmat, Allah curahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian langkah yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kajian kita yaitu mengenai mahabbah, mengenai cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita membahas hal ini? Karena ini masalah penting berkaitan dengan kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Habibullah, cintailah Allah, ha'ibadihi, beserta hamba-hambanya, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Cintailah Allah beserta makhluk hamba-hambanya, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi perkara cinta ini ternyata Allah sudah sampaikan, Rasulullah juga sampaikan. Dalam Al-Quran Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mengaku mencintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Cintai Allah, ingin dicintai oleh Allah, mencintai Allah, yaitu adalah fattabi'uni, ikutilah apa yang aku bawa, apa yang aku perbuat, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Ternyata masalah cinta tidak hanya
Cintanya Lesti sama Rizky Bilar. Sehingga perkara ini booming. Yang ribut bukan Lesti, yang ribut netizen, betul? Masya Allah. Nanti kita bahas berikutnya seperti apa. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah yang disebut dengan kita menyukai ataupun cinta, maka cinta itu tidak cukup hanya sekedar omongan, betul? Tidak cukup hanya sekedar ungkapan. Tetapi cinta itu butuh pengaplikasian. Cinta itu butuh pengamalan bukti daripada cinta tersebut. Maka kita harus yang pertama menanamkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait, dan kepada muslimin muslimat lainnya. Mengapa harus ada muslim muslimat lainnya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian apabila kalian tidak mencintai saudara kalian muslim lainnya seperti mencintai dirimu sendiri, betul? Maka iman kita tidak sempurna, Bapak Ibu. Kalau kita hanya mencintai keluarga kita, harta kita, pemilik kita, tanpa kita cinta kepada muslim muslimat lainnya, tidak sempurna iman kita. Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kalian hatta, sehingga kalian mencintai aku, kata Rasulullah SAW, mencintai aku dan ahlul bait dan keluargaku. Jadi kita kalau ingin sempurna iman kita, maka kita cintai Allah, Rasulullah, ahlul bait, dan kaum muslimin muslimat lainnya. Jadi jangan kita hanya sebagian cinta hanya pada diri kita, keluarga kita. Ternyata itu salah meletakkan. Maka cinta yang tertinggi adalah kepada Allah, kepada Rasulullah, ahlul bait, dan kepada muslimin muslimat lainnya. Ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka ini butuh pembuktian, butuh aplikasi. Lalu bagaimana caranya aplikasi kita cinta kepada Allah agar kita pun dicintai oleh Allah? Yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian pada pagi dan petang. Maksudnya bagaimana? Ini adalah membuktikan ketika kita orang beriman, maka kita harus memperbanyak ingat Allah. Berapa banyak? Allah katakan tidak terhitung jumlahnya. Dzikron katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, ini adalah bukti daripada kita cinta kepada Allah. Betul? Kalau orang cinta, si istri dengan suami, itu biasanya si suami itu menjalankan sunnah Rasulullah, itu selalu mencium istri. Betul? Itu sebagai bukti seorang suami yang menyukai istri, bukan men-smackdown istri. Istri smackdown, habislah istri. Berarti bukan cinta, berarti dia terbawa hawa nafsu emosional, ataupun perkelahian, ataupun pertikaian. Ketika itu cintanya luntur. Kenapa? Dibawa hawa nafsu amarah, sehingga tidak terkendali. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita cinta kepada Allah, bukti cinta kita kepada Allah adalah berzikir sebanyak-banyaknya. Zikir pun bermacam-macam. Ada zikir jali, ada zikir khafi, ada zikir sir. Lalu yang mana dulu, Ustaz? Yang jali dulu, yang zahar dulu. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir ini andai kata ditimbang dengan langit dan bumi ini, kalimat la ilaha illallah, maka itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Begitu luar biasanya zikir. Ini bukti cinta kita kepada Allah. Ketika kita cinta, maka perbanyak zikirnya. Kalau zikir bagaimana, Ustaz? Pakai tasbih apa pakai tangan? Pakai tangan boleh.
Zikir tasbih pakai tangan boleh. Tapi kalau kita zikirnya cuma 33 kali mungkin mudah pakai tangan. Tapi kalau zikirnya jumlahnya itu sampai ratusan dan ribuan, itu nggak bisa lagi pakai tangan. Sulit, betul. Maka pakai tasbih, alat pembantu untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu bid'ah, Ustaz. Bid'ah enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Itu perkara baru. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat adalah neraka. Enak kali ngomong masalah bid'ah itu. Belum tahu masalah bid'ah, iyalah ngomong kayak gitu. Coba kalau udah mendalami tentang ilmu hadis, bukan begitu cara mendefinisikan bid'ah. Jadi tasbih itu di zaman Rasulullah itu sudah ada, tapi simpulan tasbihnya itu sebanyak 1000 simpul. Itu dibuat oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, 5000 hadis lebih di kepalanya. Kita baru hafal 3 buah hadis sudah bilang bid'ah. Abu Hurairah 5000 hadis lebih, dibuatnya sampul 1000 tasbih. Jadi banyak 1000. Untuk apa dia? Untuk berzikir. Di zaman Nabi pakai tasbih. Sekali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jumlahnya ribuan. Kalau kita kira sanggup enggak, Bu? Berat kayaknya kita nih. Maka dikurangi jumlahnya. Mungkin setiap selesai sholat kita berzikir dengan minimal 100 kali. Satu hari, satu malam minimal 100 kali ucapan la ilaha illallah minimal. Ya, setelah kita tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, tambah la ilaha illallah 100 kali minimal. Kalau bisa kita sebanyak-banyaknya. Ya, setidaknya 5 kali sholat 500 kali. Itu baru la ilaha illallah saja. Itu membuktikan kalau kita cinta kepada Allah, ingin mendapat cintanya Allah, ingin memperoleh kasih sayang Allah, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah banyak-banyak. Pertama manfaatnya adalah yaitu hati kita akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah Allah, niscaya hatimu akan tenang. Apapun masalahnya, ruwetnya dunia ini, hati tenang saja. Kenapa? Zikir kepada Allah kunci daripada ketenangan. Betul? Masya Allah. Duit nggak ada, tenang. Apalagi rumah bocor, tenang, zikir. Apalagi mobil rusak, tenang aja, zikir banyak-banyak. Berkelahi rumah tangga, tenang, zikir, banyak zikir. Akan terkalahkan masalah yang lain karena ada suatu energi, ya. Energi zikir ini mempengaruhi tubuh kita. Itu bedanya orang banyak zikir dengan banyak mikir. Kalau orang banyak zikir tentang Allah itu tenang. Tapi kalau orang banyak mikir dunia, itu ruwet pemikirannya. Udah banyak pun duit pasti kurang, betul? Duit kita tuh sudah miliaran pasti kurang. Gak akan pernah kita merasa puas. Andai kata engkau punya ladang emas sebanyak 1 hektar, kata Rasulullah, engkau pasti cari yang kedua. Sudah dapat yang kedua, engkau pasti cari yang ketiga. Begitu dan seterusnya. Tidak pernah merasa puas. Tidak pernah, Pak Bu. Udah kaya dia, jadi hakim, nanti pasti jujur. Oh, tidak bisa dah. Tidak bisa dipastikan. Walaupun sudah kaya, kalau datangnya berkoper-koper miliaran, daripada tidak, ambillah. Begitu hawa nafsu dunia itu tidak ada. Tidak pernah merasa puas. Jadi dengan zikir kepada Allah, hati tenang, bawaan tenang, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap solat, cobalah diamalkan. Minimal selesai solat, sekali solat 100 kali la ilaha illallah. Boleh zikir jali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh zikir khafi, antara hati, antara lisan, itu diucapkan bersamaan, memaknai, memahami makna daripada zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan itu ucapan begitu banyak. Boleh juga dengan zikir sir yang tanpa diucapkan oleh lisan, tanpa digerakkan oleh hati, tapi hati sir
tanpa bergerak bibir, badan, hati menyebut la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya. Ditunjamkan ke dalam hati, ya. Kalau zikir sir ini zikir yang paling tinggi, walaupun badan fisik tidak bergerak tapi hati menyebutkan la ilaha illallah, sehingga dekat dengan Allah dan ucapannya pun lebih cepat. Ucapannya lebih cepat daripada zikir jali, lebih cepat dari zikir lisan. Nah, itu bedanya, Bapak. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Kalau kita ingin mahabbah fillah, yaitu cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bukti cinta kepada Rasulullah? Ini ada suatu riwayat, satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh sahabat. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Lalu jawab oleh Rasulullah, apa yang kau persiapkan sehingga kau bertanya tentang hari kiamat? Kata sahabat, tidak ada yang aku persiapkan ya Rasulullah. Lalu yang aku bawa, yang aku punya, yang aku buat, yang aku lakukan hanya aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah SAW. Itu aja ya Rasulullah, amalku tak banyak. Maka Rasulullah langsung menjawab, engkau bersama orang yang engkau cintai kelak di dalam surga. Maka kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah, cintai Allah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aplikasi cintanya bagaimana? Aplikasi cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak ucapan solawat. Nah, itu yang kedua. Ya. Jadi kalau tadi zikir itu banyak sebenarnya versinya. Ya, itu la ilaha illallah itu zikir yang paling tinggi, yang paling bagus. Tapi daripada itu ada namanya tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan, berat timbangan. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan tasbih yang akan memperkaya nanti di akhirat. Di akhirat itu tumbuh pohon-pohon di dalam surga. Ucapan kalimat tasbih itu kata Nabi Ibrahim, yaitu memperkaya kita nanti di surga. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dan banyak lagi zikir tasbih yang lainnya. Itu mengenai untuk menambah daripada zikir la ilaha illallah. Nah, itu aja kalau diamalkan mantap dah. Selesai sholat 33 kali ditambah zikir la ilaha illallah. Ya kalau ditambah lagi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, mantap. Ditambah lagi sholawat, luar biasa. Nah, bagaimana salawatnya? Salawat itu bermacam-macam, tapi ada salawat versi yang pertama khusus kepada Rasulullah, yang kedua salawat kepada Rasul dan alil bait dan muslim lainnya. Jadi yang pertama khusus salawat itu kepada Rasulullah, dan itu pun banyak kalimat yang diucapkannya. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama khusus kepada Rasulullah, tapi kalimat ucapan salawat kepada Rasulullah itu banyak macamnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu selawatnya Jibril. Ya, hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu khusus kepada Nabi Muhammad, tidak disebut kepada Ali Muhammad. Tidak disebut khusus kepada wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak. Tapi khusus kepada Rasulullah. Nah, itu berbagai macam selawatnya. Kita tinggal pilih saja, Ibu, apakah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beda antara ucapan selawat dengan salam. Lalu mana salat mana salam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat aja, tidak pakai salam. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Tapi kalau Allahumma sholli wa sallim, wa sallim ini, ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan sampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan salam kepada Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Apa bedanya salawat dengan salam? Salawat disertai dengan salam beda. Kalau salawat saja
Itu berkaitan dengan khusus kepada Rasulullah. Tapi ketika ada salamnya, salam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menjawab salam kita. Rasulullah dalam satu riwayat, siapa yang berselawat kepadaku dan mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan disatukan dengan ruhku, aku akan menjawab selawat umat-umatku. Rasulullah menjawab salam kita. Itu bedanya. Kok bisa? Nabi punya mukjizat, Nabi punya kelebihan, tak sama dengan kita. Jangan disama-samakan. Dia kan manusia, Ustaz. Iya manusia, tak sama dengan kita. Kalau kita manusia, keringat kita biasa bau busuk gitu kan. Kalau keringat Nabi bau harum, beda. Ya kan? Rasulullah 3 hari enggak mandi, harum, makin kuat keringatnya, makin harum baunya. Coba kalau awak 3 hari tak mandi, luar biasa. Makin lama makin luar biasa baunya. Nggak bisa dekat-dekat dengan kawan loh. Awak sendiri aja tak tahan baunya, apalagi kawan awak sebelah. Itu bedanya antara kita dengan Rasulullah SAW. Jadi perbanyak salawat. Salawat ini versi ada 2, tapi bermacam-macam. Satu versinya khusus kepada Rasulullah, yang keduanya versinya kepada Rasulullah dan salam, dan kepada keluarga dan muslim-muslimat lainnya. Dan itu pun banyak versinya. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus semuanya bagus. Cuman kalau yang lebih bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, itu selawat yang paling lengkap. Tetapi ada juga selawat dengan disertai dengan salam, itu kelebihannya luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, ya kan, kepada keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad, ya, wa sahbihi wa sallim, dan salam sejahtera kepadanya. Sahbihi wa sallim, dan kepada sahabatnya. Jadi selawat ini akan beda nilainya dengan selawat biasa, karena disertai dengan salam. Kok ada perintah salamnya? Dari mana dapat perintah salawat dan salam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Itu dasar daripada ayat kita salawat dan salam. Maka ucapkan salawat dan salam. Ada perintah Allah. Jadi perintah Allah untuk supaya kita memperbanyak salawat. Ternyata memperbanyak ucapan salawat itu merupakan kita adalah suatu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bagian daripada ucapan lisan. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, tidak cukup kita tidak hanya kita beriman saja, tapi disertai kita banyak menyebut-nyebut Rasulullah. Itu bukti cinta. Tentu ini bagian daripada amalan, tidak terlepas daripada yang wajib dulu. Apa yang wajib? Salat, puasa, zakat, haji. Ya kan? Itu yang wajib. Itu rukun Islam dan rukun imannya, itu yang wajib. Kalau ini untuk tambahan, karena sudah ada juga di dalam salat. Ya kan, solawat sudah ada dalam solat. Kita tidak bisa kita meninggalkan solawat. Sehari semalam kita tetap ada solawatnya dalam at-tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak bisa melepaskan solawat setiap hari. Ditambah lagi dengan implementasi bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, agar nanti kita bersama Rasulullah SAW di surga. Amin ya rabbal alamin. Selesai solat, baca zikir, tasbih, baca lagi salawat. Ini kalau ada salawat dari Habib, ya, ini dari Habib. Jadi Habib ini ahlul bait, ya, yang perlu kita senangi, kita cintai, yang perlu kita ikuti langkah-langkahnya beliau. Itu para habaib. Bagaimana salawat yang mereka dapat, itu kita amalkan.
Ini ada ijazah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala, ya Allah berikanlah, limpahkanlah, salli ala kepada sayyidina Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad, wa alihi wa sahbihi wa sallim, dan kepada keluarga dan sahabatnya, dan salam sejahtera kepada mereka. Ini ucapan salawat dilanjutkan dengan Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, limpahkanlah selamat kepada mereka, limpahkanlah salawat kepada mereka, limpahkanlah salawat kepada mereka. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, dan seterusnya. Pendek sehingga kita banyak bisa kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lambat kan? Tapi ketika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Oh, cepat. 3 detik ataupun 1 menit aja udah ratusan selawat kita bisa ucapkan. Ini bisa kita amalkan. Itu diantaranya ya, selawat yang berijazah dari habaib ya, itu diantaranya. Atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Mungkin agak panjang. Ibu-ibu bingung kan menghafalnya. Ya kan? Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Nah, itu juga ijazah dari habaib. Cuman ibu-ibu bingung nanti ngafalnya. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullu mughlaq. Hafal enggak Bu pikiran Bu? 2 kali sebut enggak bisa. Cari yang mudah. Mana salawat yang mudah? Itu kita amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Sebentar aja Bu pakai tasbih itu sampai ratusan bahkan ribuan. Ibu ingin bersama Rasulullah, perbanyak salawat. Ibu ingin bersama Rasulullah di surga Firdaus, banyak ucapkan salawat. Setiap selesai salat, salawat. Jumlahnya jangan sikit-sikit. Kalau 33 kali ya lah pakai tasbih, pakai tangan bisa. Tapi kalau udah ratusan ribuan bingung Bu. Saya yakin bingung. Maka perlu alat membantu. Karena itu pun ada dari zaman Nabi. Tasbih 1000 simpul. Abu Hurairah penghafal hadis. Apalagi ragu-ragu kita untuk beribadah. Itu sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kalau kita ingin bersama Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta, siapa yang mengikuti, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, maka ia berarti cinta kepadaku. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, menghidupkan sunnah-sunnahku, ma'i fil jannah, bersamaku nanti di surga. Ibu mau bersama Rasulullah di surga? Ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sunnah Rasulullah itu berpakaian, ya kan? Pakaiannya bagus, pakai sorban, pakai imamah, pakai wutroh, pakai burdoh. Ini burdoh nih namanya, atau diselempangkan. Yang di atas ini wutroh nih namanya. Ini wutroh namanya. Paham Bu? Ini praktek aja nih, biar tahu ibu-ibu mana wutroh, mana burdoh. Burdoh selempangkan sini. Yang imamah itu yang dibalut di kepala, itu imamah namanya. Itu sunnah bagi kaum bapak-bapak, pakai gamis. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu bisa sunnah-sunnah yang lain, yang sekiranya ibu-ibu mungkin pakai pakai siwak, ya. Apalagi sunnah-sunnah Rasulullah yang bisa diamalkan oleh kaum ibu-ibu. Ibadah-ibadah sunnah, ya, termasuk zikir-zikir, sholawat, dan banyak yang lainnya. Bagaimana sunnah dalam keluarga? Ikuti Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah ini kalau mau kita amalkan Bu, luar biasa. Kalau sunnah bagi seorang suami, bagaimana pula ikut sunnah Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bu, dia sangat rajin
mencium istrinya walaupun istri dah tua. Bu, Rasulullah itu saking romantisnya dengan para istrinya, 9 istrinya, Masya Allah, 12 tapi jadikan menjadi 9, yang lainnya diceraikan. Itu romantisnya luar biasa. Jadi para suami ikutlah sunnah Rasulullah kalau dia ingin bersama Rasulullah. Dan ternyata metode Rasulullah ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah SAW rajin mencium istri. Ustaz, bagaimana dengan istri saya hitam, Ustaz? Ya istri hitam ya sunnahlah, ambillah. Kalau dia hitam, bayangkan aja lah sebagaimana Hajar Aswad, makin hitam makin mulia. Makin rajin orang ngejar Hajar Aswad, betul? Semakin rajin mencium, bayangkan sebagaimana Hajar Aswad. Sunnah Rasulullah sebagai suami untuk supaya sakinah mawaddah warahmah itu ada dalam keluarga. Lalu bagaimana pula udah tua-tua nih Ustaz? Udah tua pun gak apa-apalah. Walaupun dicium bau pete atau apa, bau jengkol, gak apa-apa. Ya sekali cium kan pahala banyak. Sunnah. Ya Bu, nah, ini para suami. Rasulullah itu sampai tua pun usianya dia tetap romantis dengan keluarganya. Ustaz, bagaimana saya belum punya suami? Duda, carilah. Dicarilah. Saya janda, carilah. Saya menunggu jodoh. Jodoh itu diusahakan, bukan ditunggu. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kalau kita ingin memperoleh pasangan. Jadi tidak cukup hanya diam dan berdoa, tidak cukup. Pasti ada ikhtiar. Jadi langkah kita untuk senantiasa cinta kepada Allah, Rasulullah, ingin bersama Rasulullah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW agar kita nanti bersama di dalam surga. Ini kan sekarang ini kan karena mungkin di zaman era sekarang itu laki-laki itu sudah nggak ngerti bagaimana sunnah Rasulullah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga timbulnya apa? Kekerasan, KDRT, betul. Karena itu tadi yang pertama mungkin dia tidak mengerti bagaimana cara membina rumah tangga. Tidak menanamkan rasa sabar sebagaimana sabarnya Rasulullah. Dalam rumah tangga itu pasti ada gelombang ibarat bahtera menuju lautan yang luas. Betul Bu? Pasti nanti mana tuh ada karang, ada gelombang, itulah diibaratkan sambalnya bahtera ataupun dalam rumah tangga. Jadi ketika kita tahu bagaimana sunnah Rasulullah menanamkan dalam kehidupan berumah tangga agar senantiasa rumah tangganya harmonis, sakinah, tenang, mawaddah, penuh rasa cinta, kasih sayang, warahmah, rahmat Allah turun, maka ikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si istri punya rasa sabar menghadapi suami, si suami punya rasa cinta, kasih sayang kepada istri, rajin membelai istri, mencium istri. Suami juga demikian, si istri juga, ya kebalikannya barangkali menyisir rambut istri suami, ya kan, memakaikan baju suami. Itu sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga dalam keluarga itu harmonis, damai, tentram, tidak terjadi pertikaian. Si suami punya rasa sabar, si istri punya rasa sabar, sehingga yang terjadi ketika ada suatu masalah, diskusi secara baik, secara tenang, tidak secara emosional. Kalau secara emosional, maka yang terjadi adalah pertikaian dan ribut dalam keluarga. Betul Bu? Suami yang pertama harus sabar, istri juga harus sabar. Istri kalau ngomong 10 kali, suami sabar, diam. Kalau sudah merepet, istri merepetnya luar biasa, suami tenang dulu, biarkan dulu dia ngomong. Sampai kapan lah, capek nanti dia tuh.
Tak akan mungkin dia berbuih aja mulut ngomong nggak berhenti berhenti. Kan nggak mungkin. Pasti nanti akan ada apanya.